Shalom, puji nama Tuhan, kita dapat bertemu kembali kali ini dalam tuntunan sepekan. Sebelum kita lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah lebih lagi dalam Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Ditinggikan dan dipuji, Yesus kami puja, kami
Ya Rama 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 ya Rama. Oh Rama ya Rama ya Rama ya Rama. Oh Rama ya Rama ya Rama ya Rama ya Rama. Ya Rama ya Rama Rama Rama. Ya Rama ya Rama. Haleluya. Oh ya Rama ya Rama ya Rama. Ya Rama. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Benar Tuhan, kami percaya Tuhan, setiap kami dibebaskan Tuhan oleh kuasa darah-Mu. Kami bersyukur pagi ini Tuhan, kami membawa rasa syukur terima kasih atas kemerdekaan yang Kau berikan atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Pakai hamba-Mu Tuhan, pakai hamba-Mu yang bukan siapa-siapa ini Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu buat setiap kami Tuhan. Secara khusus pagi ini yang menyaksikan live streaming Tuhan, bahkan nanti siaran tunda Tuhan, berkat yang sama atas setiap kami. Kami percaya Tuhan, Roh-Mu yang hidup itu telah membebaskan setiap kami, memerdekakan setiap kami. Teristimewa pagi ini Tuhan, bebas merdeka dari setiap dosa Tuhan. Terima kasih Tuhan, ambil alih Tuhan. Ini acara-Mu Tuhan, ambil alih dari awal, pertengahan hingga sampai akhirnya Tuhan. Bahkan kami bersyukur buat anak-anak-Mu yang sudah melayani pre-worship Tuhan. Terima kasih, berkati berlimpah-limpah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama dengan saya yang sudah percaya katakan
Amin. Haleluya. Selamat pagi. Shalom. Puji nama Tuhan. Hari ini tuntunan sepekan hari yang kelima. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ya, puji nama Tuhan. Hari kelima. Kemarin udah hamba-hamba Tuhan yang luar biasa tentang kemerdekaan. Karena bulan ini, bulan Agustus, kita bangga, kita bersyukur ada di Indonesia. Hari Merdeka, 17 Agustus kita merayakan kemerdekaannya. Tapi hari ini kita bersyukur secara rohani. Ada beberapa kemarin, ada merdeka dalam kesabaran, merdeka dalam keuangan, banyak hal tentang merdeka. Hari ini merdeka dari dosa. Kalau kita ngomong tentang sejarah, nanti kita akan sama-sama baca ayatnya. Tapi kita bersyukur. Sekali lagi yang pertama, saya berterima kasih buat Bapak Gembala atas kesempatannya, diberi waktu, diberi kesempatan buat setiap kita, apapun yang dipercayakan oleh pemimpin kita mau kerjakan dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu Gembala, terima kasih atas waktunya. Tuhan Yesus berkati berlimpah-limpah. Sebelumnya pasti belum layak untuk ngomong tentang tuntunan, karena kita semua masih sama-sama berjalan, bergumul. Semua selama kita masih di dunia ini, kita masih punya pergumulan, kita masih punya masalah. Tapi kita percaya kita punya Tuhan yang besar, yang lebih dari masalah itu. Amin. Nama Tuhan. Hari ini kita mau sama-sama belajar tentang, hari ini temanya tentang merdeka dari dosa. Kalau kita ngomong tentang kemerdekaan, pasti kita bersyukur kita ada di Indonesia ini. Kita sudah merdeka 79. Kalau Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya menyaksikan, di belakang sana masih ada HUT yang ke-79. Kemarin Arkadia diberi kesempatan ada KUL Festival. Yuk semuanya bergabung dalam KUL, Komunitas of Love. Kita harus kembali ke kul-kul, ke sel-sel, karena lewat kul-kul kita makin kuat, kita akan dimuridkan. Hari ini dimanapun Bapak Ibu berada, Bapak Ibu yang menyaksikan siaran live streaming atau nanti siaran tunda, bersyukurlah hari ini. Saya, Bapak Ibu dimanapun berada, kita punya roh yang sama dikasih Tuhan Yesus, modal yang sama roh kita sudah memerdekakan kita. Amin. Ya, kalau kita ngomong dari sejarah, sepanjang sejarah dosa telah memperbudak umat manusia, dimulai dari Adam dan Hawa, karena mereka memakan buah terlarang yang sudah dilarang Tuhan, yang tertanam di Taman Eden, mengakibatkan dosa mencengkram semua manusia. Makanya Rasul Paulus berkata nih dalam Roma 5 ayat 12, boleh buka Roma 5 ayat 12 atau nanti saya bacakan. Berkata seperti ini, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikian maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi kita semua tidak terkecuali, selama kita masih hidup di dunia ini, kita pernah berbuat dosa. Tapi hari ini kita bersyukur sebagai muridnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak fokus dengan apa yang sudah. Ya, kita pernah berdosa, kita pernah melakukan hal-hal yang salah. Tapi hari ini, pagi ini, informasi pentingnya Tuhan Yesus mengasihi Bapak Ibu. Masih ingat ketika Tuhan Yesus dihadapkan di sebuah peristiwa, ada seorang yang didapati berzina. Orang-orang sekelilingnya berkata, menurut hukum Musa, perempuan ini harus dihukum mati, dirajam. Ya, hukum waktu itu yang berlaku demikian, bahkan mungkin realita yang sudah-sudah seperti itu. Tapi yang menarik, Tuhan Yesus berkata, yang tidak pernah berbuat dosa boleh lempar duluan. Lama-lama mulai orang pergi karena semua orang pernah berbuat dosa. Yang menarik adalah ketika percakapan terakhir Tuhan Yesus dengan perempuan itu. Percakapannya adalah, Tuhan Yesus tanya, tidak ada yang menghukum kau? Ya, kata perempuan itu. Kata Tuhan Yesus, ya aku juga tidak menghukum kau, tetapi jangan diulangin lagi. Yang menarik, yang lalu sudah berlalu. Yang hari ini kita mau sama-sama komitmen ke depannya, kita mau hidup lebih baik. Ya, tadi kalau ngomong semua orang telah berbuat dosa. Akan tetapi Tuhan punya proyek penting untuk hal ini. Ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan, ini bahasa saya, ini ilustrasi yang saya ambil. Ini mungkin bahasa saya, ini dari saya Bapak Ibu, jadi mohon maaf kalau salah. Jadi surga lagi meeting nih, saya anggap aja begitu, surga meeting gimana nih soal manusia nih. Semua sudah berbuat dosa. Bahkan Alkitab berkata bahwa firman-Nya berkata bahwa upah dosa adalah maut. Surga lagi meeting, singkat cerita Tuhan punya inisiatif.
Dia harus mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus, untuk turun ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Makanya bersyukur hari ini yang kita yang percaya sama Tuhan Yesus, kita punya privilege khusus gimana Tuhan buat hidup kita. Jadi Bapak Ibu jangan pernah merasa, kadang anak-anak muda sering ngomong, sering bertanya, aduh Tuhan sayang nggak ya sama saya? Duh Tuhan sayang nggak ya, kok hidup saya gini-gini amat. Anak muda dengerin ini. Harusnya Tuhan yang berkata, lu sayang nggak sih sama gue? Bukan kita yang nanya sama Tuhan, Tuhan sayang nggak. Harusnya Tuhan yang nanya, kita sayang nggak sama Tuhan? Karena sayangnya Tuhan sudah terbukti. Sayangnya Tuhan turun dari surga buat kita. Bukan sekedar turun dari surga cuma ya tamasya, tapi Tuhan turun buat kita, bahkan mati di kayu salib. Makanya kita harus bersyukur dan bangga punya Tuhan Yesus. Tadi kalau kita ngomong semua orang telah berbuat dosa. Dan yang menarik adalah karena temanya hari ini merdeka dari dosa. Nih, inilah kemerdekaan kita, tidak diperjuangkan dengan senjata namun melalui pengorbanan agung Tuhan Yesus. Kemerdekaan kita tidak diraih dari perjuangan kita, tidak diraih oleh peperang angkat senjata untuk merdeka. Kemerdekaan dalam diri kita atas dosa diperoleh dari karyanya Tuhan Yesus mati di kayu salib. Gini, sebagaimana ya kan kalau kamu ngomong Indonesia berperang, berjuang melawan penjajah, demikian Yesus berjuang dan menang atas dosa-dosa kita. Sebagai hasilnya kita beroleh pengampunan dosa dan kesempatan bebas dari dosa-dosa itu. Nih, 1 Petrus 2 ayat 24. Bapak Ibu boleh baca di rumah nanti. Oh, ini anak muda bener gak sih ngomong? Nih, ayatnya begini. 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Haleluya, puji Tuhan. Jadi kita bersyukur yang oleh darah Tuhan Yesus, Ia sendiri yang memikul dosa-dosa kita. Dosa-dosa masa lalu kita, dosa-dosa nenek moyang kita sudah dipikul Tuhan, selesai di kayu salib. Yang menarik adalah gini, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Makanya bagian kita hidup dalam kebenaran. Ya, kita dulu adalah dosa, kita sudah dimerdekakan dan kita sudah menjadi hamba kebenaran. Ayatnya ada, boleh saya bukakan? Oke, dan ini yang menarik begini. Kalau bahkan ada beberapa negara, ada beberapa negara yang sudah merdeka tapi akhirnya terjajah lagi. Bahasa Indonesia kan dulu begitu, maksudnya bukan sekali dua kali dijajah. Nah, tapi menariknya adalah ketika kemerdekaan yang kita miliki, kemerdekaan dari Tuhan Yesus nih, benar. Saya bacakan dalam Yohanes 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Selama kita tinggal di dalam Dia, kita tetap merdeka. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam kasih Tuhan Yesus, selama kita masih bersama Tuhan, tinggal di dalam Tuhan, Ia tinggal di dalam hidup kita, kita tinggal dalam Tuhan. Kita masih benar-benar merdeka, kita akan tetap merdeka. Amin. Asal kita masih tinggal di dalam Dia. Jadi kalau Bapak Ibu sudah keluar dari Tuhan, sudah tidak percaya Tuhan Yesus, ya kemerdekaan itu bisa hilang. Kita kembali ke jadi hamba dosa tadi. Karena ayatnya dengan jelas berkata bahwa jadi apabila anak itu Tuhan Yesus itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka selama kita tinggal di dalam Dia. Jadi kita akan benar-benar dan tetap merdeka selama kita tinggal dalam Tuhan Yesus. Kita ada dalam hidup Dia, kita tetap merdeka. Tentu Bapak Ibu, hidup ini kita menghadapi sebuah kenyataan yang ya tidak dipungkiri bahwa godaan itu selalu ada, kesempatan untuk jatuh dalam dosa itu masih ada. Ya, karena kita masih ada dalam dunia ini. Tapi yang menariknya ketika kita berjalan bersama Tuhan, kita pasti aman.
Sekitar 2 atau 3 hari yang lalu saya itu punya sedikit bukan kata-kata bijak, tapi Tuhan kasih sebuah rema dalam hidup saya. Begini, kata-katanya cukup menarik dan menguatkan saya. Kata-katanya seperti ini. Takkan ada seorang pun yang menghentikan langkah kita selama kita melangkah bersama Tuhan. Saya ulangi Bapak Ibu, takkan pernah ada yang bisa menghentikan langkah kita kalau kita melangkah bersama Tuhan. Makanya kita hari ini bersyukur kalau kita ada di dalam Dia, dan kita harus tetap ada dalam Dia supaya kita masih benar dan tetap merdeka. Amin. Merdeka dalam Kristus. Jadi selagi kita merayakan hari kemerdekaan, marilah kita sejenak merenungkan kemerdekaan yang kita miliki dalam Kristus Yesus. Ini kan masih bulan Agustus ya Bapak Ibu. Masih besok tanggal 30. Besok. Hari ini tanggal 30, hari ini tanggal 30. Besok masih 31. Masih ada beberapa hari di bulan Agustus ini lah. Selama kita masih merayakan kemerdekaan ini, mari kita renungkan kemerdekaan yang di dalam Tuhan. Kita renungkan kemerdekaan yang dari Tuhan tadi tuh. Kita akan tetap benar-benar tetap merdeka asal kita masih tetap tinggal di dalam Dia. Masih nempel dalam pokok anggur Dia. Ini kesaksian, ini cerita, ini ilustrasi yang sudah mungkin Bapak Ibu nggak asing dengarnya. Kita akan tetap hidup kalau kita akan tetap hidup kalau kita tetap nempel sama pokok anggur kita. Kita tetap nempel sama sumber kita. Manusia itu sumbernya Tuhan. Kita harus tetap nempel sama Tuhan supaya kita tetap hidup. Benar-benar hidup, bukan sekedar cuma hidup, tapi hidup dalam kerohanian kita juga. Ilustrasinya begini, ikan itu kan sumbernya air Bapak Ibu. Ikan itu bisa nggak hidup ditaruh di lantai? Bisa. Tapi mungkin beberapa menit, beberapa jam mungkin, beberapa menit saja mungkin dia akan mati. Tanaman itu, pohon atau tanaman itu sumbernya tanah atau air atau media tanam lah. Selama dia ditanam tetap hidup. Tapi kalau dia diambil, dicabut dan diletakkan di atas keramik, bisa hidup? Bisa, tapi nggak tahu berapa lama. Hidup kita juga seperti itu. Kita bisa hidup tanpa Tuhan? Bisa, tapi mungkin berapa lama? Lama-lama kita akan mati. Makanya kita akan tetap, tadi ayatnya berkata, selama kita tinggal tetap di dalam Dia, kita tetap merdeka. Yang menarik nih, sebagai penutup, Rasul Paulus berkata begini, dalam Roma 6 ayat 22. Saya bacakan Bapak Ibu. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengkudusan, dan sebagai kesudahannya, ialah hidup yang kekal. Inilah kemerdekaan sejati yang kita miliki. Merdeka di dalam Kristus. Bapak Ibu, bersyukur banget hari ini ada informasi pentingnya. Kita semua sudah dimerdekakan dalam Tuhan. Karya Tuhan yang sungguh luar biasa itu memerdekakan kita. Makanya kita bersyukur kita bisa percaya Tuhan Yesus, bukan hanya sekedar percaya, tapi kita mau hidup dalam Tuhan supaya kita benar-benar merdeka. Tadi Rasul Paulus berkata dalam Roma tadi, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, jadi kita semua setelah dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengkudusan. Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Inilah kemerdekaan sejati yang kita miliki, merdeka dalam Kristus. Amin. Apapun keadaan, jangan izinkan situasi dan kondisi menghimpit kita, bahkan menghilangkan kemerdekaan kita. Kemerdekaan tadi bisa hilang karena apa? Karena kita keluar dari Tuhan. Karena kita jauh dari Tuhan. Karena ayatnya dengan jelas berkata, kamu akan tetap benar-benar merdeka asal kamu masih tetap tinggal. Tadi ayatnya, Tadi Yohanes, saya ulangin, Yohanes 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka. Selama kita tinggal di dalam Dia, kita tetap merdeka. Jadi apapun kondisinya, situasi apapun yang membuat kita kayaknya makin membuat jauh dari Tuhan, jangan izinkan itu. Kita mau tetap tinggal dalam Tuhan. Karena
itu salah satu cara yang membuat kita tetap merdeka. Karena berarti kan kebalikannya, kalau kita sudah nggak tinggal di dalam Dia, kita sudah nggak merdeka. Kita kembali menjadi hamba dosa. Kita tahu bahwa upah dosa adalah maut. Dan kita bersyukur kemerdekaan yang kita miliki bukan hasil kerja keras kita. Kita tidak angkat senjata untuk membela, untuk mendapat kemerdekaan kita. Kita tidak perlu berjuang. Karena kemerdekaan yang kita miliki dalam Tuhan Yesus, kemerdekaan adalah anugerah Tuhan. Karyanya Tuhan. Tapi yang harus kita kerjakan hari-hari ini, yang pertama tadi tinggal tetap. Kita harus tetap, apapun keadaannya kita harus tinggal tetap. Dan tadi sebagai penutupnya, kita harus membawa buah yang kita akan beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Jadi buah kita adalah buah yang kudus, kekudusan, biar kita membawa buah-buah itu, buah hidup kita. Ya, ada orang berkata seperti ini sebagai ilustrasi terakhir. Ada orang sering bertanya seperti ini. Ya kan hati saya yang tahu kan Tuhan, Mas. Tuhan mah tahu hati saya. Iya benar, Tuhan memang tahu hati. Tapi kan masalahnya kita tinggal di dalam dunia, yang kita masih tinggal bersama-sama manusia toh. Jadi hidup kita harus dilihat orang, harus ada yang kelihatan. Sebuah kesaksian yang cukup ini adalah kesaksian selalu hamba Tuhan besar yang selalu saya bawakan. Saya kutip ini. Kesaksiannya begini. Ada seorang pembantu rumah tangga yang sering diajak ke gereja mungkin, atau mengantarkan anak sekolah. Singkat cerita, pembantu rumah tangga ini ngomong sama pendetanya, "Bapak pendeta, saya mau dibaptis, saya sudah bertobat." Bapak pendetanya bertanya kepada pembantu rumah tangga ini, kepada mbak-mbak ini, "Oh iya mbak, apa yang membuktikan kamu sudah bertobat?" "Oh gini Bapak pendeta, dulu waktu saya belum bertobat, saya tuh kalau nyapu saya taruh di bawah karpet, di bawah kolong meja. Tapi setelah saya bertobat, saya angkat karpet, saya bersihkan. Atas bersih, bawah bersih Bapak pendeta." Kata Bapak pendeta, "Oh ya, berarti kamu sudah bertobat." Ada bukti pertobatan, ada perubahan yang kelihatan. Makanya bohong, ya Tuhan kan lihat hati. Tidak. Iya benar, Tuhan lihat hati, tapi kita yang kelihatan ini harus kita saksikan. Amin. Nama Tuhan, hari ini firman yang singkat ini, biarlah kita mau tetap merdeka, supaya kita tetap merdeka, kita mau tinggal tetap bersama Tuhan. Dan yang kita harus kerjakan adalah buah yang membawa kekudusan. Kita harus bawa buah itu supaya kita mendapatkan kehidupan yang kekal tadi. Amin Bapak Ibu. Nama Tuhan, dimanapun berada, izinkan saya berdoa. Yuk kita mau satukan hati kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat pagi yang indah ini Tuhan. Bahkan nanti Tuhan di siaran tunda, mungkin siang, malam Tuhan. Kami bersyukur apapun keadaan kami Tuhan. Beri kekuatan atas setiap kami untuk tinggal tetap bersamamu Tuhan. Untuk menjaga kemerdekaan itu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Buat setiap kami, berkati Tuhan, berkati berlimpah-limpah, berkati pekerjaan, usaha kami, apapun Tuhan. Bahkan pergumulan kami hari-hari ini, kami serahkan ke tangan-Mu Tuhan. Terima kasih. Lanjutkan acaramu Tuhan. Hidup kami ke depan kami serahkan ke tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang sudah terima berkat dan on fire katakan amin. Di nama Tuhan, Tuhan Yesus berkati. Shalom.